sini nggak bisa. Sini nggak bisa. Mana kudu gini emang? Ini nggak jadi. Nggak jadi. Oh gini ya. Harus emang? Ya selamat sore. Di sini saya memberikan sedikit informasi mengenai MPASI ya. Kalian tahu nggak MPASI apa? Ya itu buat calon para ibu-ibu ya di sini. Jadi saya memberikan sedikit informasi ya. Next. Pemberian ASI setelah masa MPASI ya. Next. WHO merekomendasikan untuk mencegah malnutrisi adalah dengan inisiasi menyusui dini setelah 1 jam setelah bayi lahir. Dilanjutkan dengan ASI eksklusif selama 6 bulan. MPASI diberikan sejak usia 6 bulan dan tepat waktu, adekuat, aman, higienis, serta responsif. ASI tetap dapat diberikan hingga 2 tahun atau lebih setelah MPASI. Seberapa sering sih ASI perlu diberikan? Di sini ada frekuensi tabel MPASI dan ASI ya. Dari usia bayi 0 sampai 6 bulan. Nah, di sini usia 0 sampai 6 bulan itu tuh ASI full 100%. Sedangkan untuk usia bayi 6 sampai 8 bulan itu MPASI hanya dibutuhkan 30%, sedangkan ASI-nya itu 70%. Untuk usia 6 sampai 11 bulan, ASI dibutuhkan sekitar 50% kebutuhan di bayinya. Sedangkan untuk kebutuhan MPASI 50%. Bayi 1 sampai 2 tahun kita 70% untuk kebutuhan MPASI dan 30% untuk kebutuhan ASI-nya. Nah, di sini next. Semakin berkurangnya frekuensi menyusui bayi itu akan semakin berkurang seiring bertambahnya usia. Next. Nah, di sini ada jadwal makan MPASI dan ASI ya. Di usia 6 sampai 23 bulan jadwal ASI dan MPASI itu kayak gini ya. Jadi bayi itu dari jam 6 dia tuh dikasih ASI biasanya. Nah, jam 8 makan pagi, jam 10 itu ASI atau makan selingan, jam 12 tuh makan siang, jam 2 itu ASI, jam 16 itu makan selingan, jam 6 makan malam. Jadi setelah itu biasanya ASI setelah itu. Nah, untuk di usia 6 sampai 11 bulan itu tuh biasanya ASI diberikan 3 sampai 6 kali per hari. Sedangkan usia 1 tahun ke atas dia tuh diberikan hingga 3 sampai 5 kali per hari. Next. Nah, di sini ada tekstur MPASI ya sesuai usia. Jadi di sini tuh tekstur MPASI diberikan sesuai dengan usia dan perkembangan anak. Tekstur MPASI perlu ditingkatkan seiring bertambahnya usia. Peningkatan tekstur dilakukan secara bertahap. Dari usia 6 sampai 8 bulan biasanya itu kita harus disaring atau dilumat ya. Jadi buat ibu-ibu jangan langsung dikasih nasi ya bayinya. Nanti kalau udah 6 bulan tuh dia disaring dan dilumat. Jadi harus kayak seperti bubur gitu. Selanjutnya dari usia 9 bulan sampai 11 bulan biasanya bayi itu dikasih makanan yang harus dicincang halus atau cincang kasar. Jadi biar tahu tekstur ya si bayinya itu jadi udah nggak bubur lagi gitu. Jadi dia ada macam tekstur makanannya gitu biar kenal makanan tuh maksudnya nggak langsung ke nasi gitu. Nah, setelah itu usia 12 sampai 23 bulan ini biasanya kita udah boleh makanan keluarga. Jadi makanan dewasa udah boleh si bayinya gitu. Minimal kecukupan protein hewani per hari. Nah, di sini kan kalau kita bikin MPASI itu nggak sekedar cuma nasi aja ya. Kita tuh harus ada proteinnya, harus ada karbonnya, harus ada sayurnya. Nah, di sini tuh kita proteinnya itu harus ada 10 sampai 15% dari total kebutuhan kalori harus terpenuhi dari protein hewani. Nah, di sini next. Di usia 6 sampai 8 bulan bayi itu dibutuhkan 1 butir telur ayam. Usia 6 sampai 8 bulan. Sedangkan untuk usia 9 sampai 11 bulan 1 butir telur ayam dan setengah potong sepotong hati ayam. Setelah itu usia 12 sampai 23 bulan itu biasanya di 1 butir telur ayam dan 30 gram ikan kembung dan 1 susu UHT.
Jadi bukan sekedar ASI aja, sekarang kalau udah 1 tahun bayinya udah boleh nih minum UHT, dianya sehari 1 yang 125 ml gitu. Terus untuk usia 24 sampai 60 bulan, dia tuh kebutuhan protein dalam seharinya itu 2 butir telur ayam dan 1 potong hati ayam atau 30 gram daging merah plus susu UHT-nya itu nambah, jadi dua kali dia minum susu UHT-nya 125 ml gitu. Jadi kalau 2 tahun, berarti 2 tahun ke atas dia naik nih si susu UHT-nya, dia jadi dua kotak kecil gitu UHT-nya. Setelah itu udah sih, itu aja yang bisa saya sampaikan informasinya. Terima kasih.